Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillahi tashihut taubati ilallahi ta'ala min jami'i zunubi wa in kana alaihi syai'un minal mazalimi li ahadin minal khalqi falyubadir biadaiha ila arbabiha in amkana wa illa fayatlubal ihlala minhum fa innal ladzi takunu timmatahu murtahinatan bihuquqil khalqi la yumkinu siru ilal haqqi wa syartu sihhati taubati sidqun nadami ala dhunubi ma'asihatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umri. Waman taba an syai'in minaz zunubi wa huwa musirrun alaihi aw azimun alal audi ilaihi fala taubata lah. Kifayah. Barakallahu fiik. Seorang murid dalam perjalanan ibadah kepada Allah, wa awalu syai'in yabdahu bihil murid fi thoriqillah. Dan adapun langkah awal, langkah yang pertama yang harus ditempuh oleh seorang murid fi thoriqillah, dalam menempuh perjalanan menuju Allah, atau secara tekstualnya dalam berthariqah, yaitu tashihu taubati ilallahi ta'ala min jami'i dzunub, yaitu memperbaiki taubat dengan sungguh-sungguh ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min jami'i dzunub, dari segala dosa. Langkah pertama atau terminal pertama yang harus dilalui oleh seorang murid, seseorang yang hendak menuju Allah, seseorang yang hendak menempuh perjalanan ibadah kepada Allah, seseorang yang hendak wusul ilallah, seseorang yang ingin ma'rifatullah, yaitu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala min jami'idz dzunub, dari segala macam dosa. Setelah dia mendapatkan dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat dia terdorong, yang membuat dia termotivasi, yang membuat dia tergerak menuju Allah, sehingga dia melupakan gemerlapnya dunia. Dia tidak lagi fokus dengan kemewahan dunia. Dia lebih fokus kepada akhirat. Dia lebih fokus untuk mendapatkan kesenangan yang abadi. Dia lebih fokus menuju Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dia suatu dorongan yang kuat, ba'ithun qawiyun, di hatinya, yang dengan itu dia menuju Allah. Dia lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mana itu merupakan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada semua orang. Ada orang yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tapi dia tidak mendapatkan ba'ithun qawiyun ini, tidak mendapatkan dorongan kuat ini yang membuatnya ingin lebih dekat kepada Allah. Tapi bersyukurlah kepada mereka yang sudah dianugerahi ba'ithun qawiyun, karena ba'ithun qawiyun tersebut merupakan anugerah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Karena itu jaga dorongan tersebut, perkuat dorongan tersebut, turuti, ladeni dorongan tersebut. Jangan sampai kita tidak jaga, sebab kalau nggak dijaga itu dorongan bakal hilang. Jangan kita tidak perkuat itu dorongan. Kalau kita nggak kuatin itu dorongan itu nantinya bakal melemah.
melemah, makin melemah, semakin melemah, akhirnya hilang itu dorongan yang memotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jaga itu dorongan, perkuat itu dorongan. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara bertafakur, ya, berpikir tentang apa-apa yang ada di sisi Allah, ya. Berpikir tentang kehidupan dunia, berpikir tentang kehidupan akhirat, berpikir tentang nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, bertafakur tentang surga, tentang neraka, tentang ciptaan-ciptaan Allah, ya. Bertafakur, bertafakur terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah. Tafakkur fis sa'ah khairu min ibadah sanah. Bertafakur sesaat itu lebih baik daripada kita ibadah setahun. Kemudian cara menguatkannya juga bimujalasati li ahlillah, dengan kita berkumpul dengan ahli-ahli Allah, dengan para wali-wali Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup nggak usah dikasih tahu caranya, kita tinggal duduk kumpul sama mereka, dengarkan nasihat mereka, ambil ilmu mereka, raup berkahnya. Nah, Habib, kami tidak menemukan wali-wali Allah di tengah-tengah kami. Lalu bagaimana kami bisa berkumpul dengan wali-wali Allah, Habib, untuk menguatkan dorongan ini, Habib? Kita berkumpul dengan wali-wali Allah yang sudah wafat. Nah, bagaimana caranya, Habib? Melalui karya-karya mereka, melalui kitab-kitab yang mereka karang. Ketika kita membaca kitab mereka, mengkaji kitab mereka, mempelajari kitab mereka, kita pelajarin, kita pahamin, kita dengerin, seakan-akan kita sedang dengar nasihat dia di depan kita, kemudian berusaha untuk kita amalkan. Itu juga merupakan cara berkumpul dengan para wali-wali Allah, sebagaimana yang sedang kita kerjakan saat ini. Kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Walaupun kita belum pernah ketemu beliau, tempat tinggal kita sama tempat tinggal beliau ini secara geografis jauh. Secara waktu, kurun waktunya juga berbeda. Tapi kita masih bisa kumpul bersama beliau. Bagaimana caranya? Dengan membaca kitab beliau. Kita kaji kitabnya, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan, berusaha kita pahami, berusaha kita mengerti, berusaha kita amalkan. Itu juga merupakan salah satu cara mujalasa bi ahlillah, berkumpul dengan ahli-ahli Allah. Lalu setelah itu langkah pertama yang harus kita tempuh apa? Yaitu taubat kepada Allah dari segala macam dosa. Tashihu taubah, memperbaiki taubat. Tabayatubu taubatan. Bimakna roja'a yarji'u rujuan. Artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali kemana? Kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tadinya kita keluar jalur. Kembali ke jalur. Kembali kepada tracknya. Ya. Sebab kalau kita keluar track, nanti makin jauh akhirnya nyasar. Sebagaimana orang kalau naik gunung tuh, ya, tracknya udah ada nih, ikutin tracknya. Kalau kita on the track, insya Allah kita sampai tujuan. Tapi kalau kita keluar dari track, ya, bisa-bisa kita nyasar. Untung-untung masih ketemu. Banyak orang yang nyasar, keluar dari track, keluar dari jalan yang udah ada, akhirnya udah nyasar, bahkan kadang-kadang hilang. Gak ketahuan rimbanya, nggak ketemu jasadnya. Nah, itu perumpamaan orang yang keluar dari jalan Allah. Nah, begitu dia kembali, itu artinya dia taubat kepada Allah. Taubat itu artinya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita sampai kepada Allah dari segala macam dosa. Wa in kana alaihi syai'un minal madzalim li ahadin minal khalqi. Dan sekiranya ada sesuatu perbuatan zalim kepada seseorang
Fal yubadir bi adaiha ila arbabiha in amkan. Maka segera tunaikan, segera bayar kepada yang bersangkutan in amkan jika memungkinkan. Ya. Kalau kita pernah mendolimi orang, datangi dia. Ya. Kita minta, misalkan kita pernah mengambil hartanya, kita kembalikan hartanya. Kita pernah ngambil haknya, kita kembalikan haknya. In amkan, jika itu memungkinkan. Wa illa, dan kalau misalkan tidak memungkinkan, fayat lubul ihlala minhum, maka mintalah kehalalan darinya. Ya. Minta halalnya, minta sukanya, minta ridhonya. Ya. Halal bihalal. Ya. Tolabul halal bitoriqil halal. Meminta kehalalan dengan cara yang halal. Ya. Kita pernah ngambil haknya dia. Pernah ngambil hartanya dia. Kalau kita mampu, kita balikin. Tapi kalau kita nggak mampu, kita minta halal dari dia. Ana pernah ngambil hak ente, ya, saya minta hak dihalalin. Ya. Saya nggak mampu bayar, saya minta dihalalin. Ya. Tolabul halal bitorikil halal. Makanya ada istilah halal bihalal. Itu istilah halal bihalal, istilah bahasa Arab yang orang Arab sendiri kagak tahu. Ente datang ke Arab nih, nanya sama orang Arab. Ya. Hal ta'rif makna halal bihalal, ente tahu artinya halal bihalal? Orang Arab geleng-geleng. Naon eta? Ya. Kata orang Arab ya. Naon eta? Tanyaho aing ya. Ya. Nggak tahu saya itu halal bihalal ya. Itu halal bihalal ya istilah Arab yang orang Arab sendiri kagak paham. Cuman ada di Indonesia. Ya. Indonesia emang hebat banget ya. Make bahasa Arab sampai orang Arabnya sendiri kagak tahu. Artinya apa? Halal bihalal. Halal dengan halal. Apa maksudnya halal dengan halal? Ya. Halal dengan halal maksudnya tolabul halal bitoriqil halal. Meminta halal dengan cara yang halal. Kita pernah berbuat haram. Kita pernah ngambil harta seseorang. Kita minta halalnya. Ana pernah ngambil duit ente dulu. Ya. Mohon maaf nih ya. Dulu Ana pernah ngambil sendal ente waktu Jumatan ya. Sendal yang mana? Sendal ente tuh yang merek Bata ya. Ya. Pas lagi Jumatan, pantesan Ana cari-cariin. Itu Ana yang ngambil itu ya. Nah, Ana minta halalnya ya. Mohon dimaafin ya. Itu minta tolabul halal ya. Tolabul halal meminta kehalalan. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan kita bayar. Kita pernah ngambil harta seseorang, kalau memungkinkan kita bayar. Tapi kalau nggak memungkinkan, kita minta kehalalan dari dia. Minta suka ridhonya. Ya. Kita pernah ngambil hak seseorang, kita minta suka ridhonya. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan bihuquqil khalqi, karena sesungguhnya seseorang yang tanggungannya murtahinatan, tergadaikan bihukukil khalqi, dengan hak-haknya orang lain, la yumkinuhu sayru ilal haq, dia tidak akan bisa menuju kepada al-haq, artinya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang sufi itu biasa menyebut Allah dengan al-haq. Ya. Jadi orang yang masih ada tanggungan orang lain, maka sulit bagi dia untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin menempuh perjalanan menuju Allah adalah tashihu taubah, yaitu memperbaiki taubat.
Wa syartu sihhati taubah, dan adapun syarat sahnya taubat yaitu sidqun nadam ala dzunub ma'a sihatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umr. Syarat sahnya taubat adalah sidqun nadam, penyesalan yang tulus, ala dzunub, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ma'asihatil azmi, dan juga harus dibarengi dengan tekad yang tulus, ala tarkil audi ilaiha, untuk tidak kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, muddatal umri, sepanjang hidup. Syarat yang pertama. Wa man taba'an syai'in minadz-dzunub, barang siapa yang taubat dari perbuatan dosa, wa huwa musirun alaih, tapi dia tetap melakukan perbuatan dosa tersebut, au azimun alal audi ilaih, atau dia masih ada tekad, masih ada keinginan untuk kembali melakukan perbuatan dosa tersebut, fala taubatalahu, maka tidak ada taubat baginya. Nah, jadi syarat taubat yang pertama, ya, taubat itu ada syarat-syaratnya. Kita ambil ibarah dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang lebih danta. Di sini dikatakan qalal ulama, berkata para ulama, at-taubatu, adapun taubat itu wajibatun, hukumnya wajib, min kulli dzambin, dari setiap perbuatan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, dan jika kemaksiatan itu terjadi antara hamba dengan Allah tanpa melibatkan orang, wala tata'allaqu bihaqqi adami, tanpa melibatkan hak seseorang, falaha salata syurutin, maka ada 3 syarat. Nah, kalau dosanya itu berkaitan hanya seorang hamba dengan Allah tanpa ada sangkut pautnya dengan hak orang, seperti kalau hak orang kan seperti membunuh, mencuri, itu kan ada hak orang di situ. Kalau misalkan seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu antara hamba dengan Allah, ya, maka ada 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, ayyugli'a anil maksiyah. Yang pertama, dia berhenti dari maksiat yang dia kerjakan. Syarat taubat yang pertama, berhenti dari maksiat. Wathani, kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha, dia menyesal atas perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kalau ada orang tobat, saya mau tobat, misalkan minum minuman keras, itu kan antara dia sama Allah tuh, tidak melibatkan orang lain. Yang pertama, dia berhenti dari minuman tadi. Dia nggak minum lagi. Kalau dia tobat, tapi dia masih minum, berarti itu belum dikatakan tobat. Pertama, berhenti dari perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kalau ada orang ngomongnya udah tobat, tapi dia masih bangga dengan dosa-dosanya yang dulu. Ada orang lagi cerita, aneh kemarin, wah mabok begini. Dia nyeletuk, ente belum apa, masih cemen ente mah. Dulu nih aneh, wah. Dulu nih aneh nih, wah kacau dah. Ente mah belum ada apa-apanya. Aneh mah dulu, waduh udah kacau banget dah. Dia bangga tuh. Dia bangga dengan kemaksiatannya. Itu berarti belum tobat tuh. Walaupun dia lagi duduk di masjid tuh, ya, lagi kongko-kongko,
Tapi dia bangga tuh nyeritain kejelekan-kejelekannya zaman dulu. Padahal tuh aib-aib Allah tutupin. Yang lain nggak tahu. Dia buka, dia bangga malah. Ente mau belum apa-apa. Ana mah dulu. Wah, apa coba dosa yang belum pernah ana lakuin? Semuanya udah ana cobain. Bangga. Nah itu berarti belum tobat tuh. Orang tobat itu dia nyesel telah melakukan perbuatan. Kita pernah melakukan perbuatan maksiat apa nih? Kita nyeselin. Yang pertama kita berhenti, yang kedua kita seselin. Status WhatsApp, curhatnya di TikTok, curhatnya di Facebook. Kalau semua orang baca, Allah udah tutupin aib, dia buka aibnya sendiri. Kita curhatnya sama Allah, ya Allah. Ngomong sama Allah, ya Allah, saya telah melakukan ini, ya Allah. Mohon dibukakan pintu ampunan, ya Allah. Kita minta sama Allah. Kita mohon sama Allah ampunan. Cerita sama Allah. Kalau perlu nangis, nangis. Ya. Serius. Ya. Nyeselin perbuatan-perbuatan kita. Dan setiap kita, saya yakin pasti pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam, setiap manusia ini pernah berbuat salah. Wa khairul khotiin. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, yaitu mereka yang mau bertaubat. Setiap kita pernah masalah. Bermasalah sama orang tua kita pernah ngebentak orang tua kita pernah ngomel orang tua kita, mungkin kita pernah main tangan sama orang tua kita, pernah berantem sama orang tua kita, dan kita nyeselin tuh. Kita nyeselin, kita minta maaf sama orang tua kita mohon ampun kepada Allah. Kita seselin, jangan kita ceritain. Ente mah belum apa-apa, baru berantem gitu. Ana mah dulu, bapak ana pernah gebukin. Ya, tuh lagi gilanya ana tuh. Sekarang mah alhamdulillah ana udah tobat. Wah, tapi masih bangga. Nah, itu namanya bukan tobat ya. Gak ada tuh yang namanya tobat. Dia apa namanya bangga dengan dosa-dosanya. Dia harus menyesali perbuatan dosanya. Bahkan kalau bisa dia nangis. Dia nangis, dia sesalin perbuatannya di masa lalu. Ya. Dia pernah berbuat maksiatan ini, berbuat kemaksiatan itu. Jangan diceritain. Beb, gimana kalau ada yang buka aib kita, Beb? Nah itu yang buka aib kita. Jangan kita yang buka aib kita. Orang-orang nggak pernah tahu nih, maaf, misalkan kita berzina, tahu kita cerita sama orang. Aneh dulu pernah begini, pernah begini, pernah begini. Allah udah tutupin, dia malah cerita-cerita, diumbar-umbar. Dan bahkan dalam ceritanya itu ada rasa kebanggaan. Nah itu belum tobat berarti. Sama guru, sama ulama, nah itu beda lagi. Tapi paling enak curhat udah cerita sama Allah aja udah. Cerita sama Allah kita pernah berbuat ini, pernah berbuat itu. Dan kita menyesali. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama yaitu berhenti dari melakukan perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Yang kedua menyesali. Wasalisu, dan yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Bersungguh-sungguh dalam hatinya, dalam sanubarinya, dia tancapkan tekad, dia tancapkan keinginan untuk tidak lagi kembali melakukan kemaksiatan tersebut abadan, selama-lamanya. Dia bersungguh-sungguh, ya Allah, saya nggak akan lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dia udah berhenti, dia menyesali, dia bersungguh-sungguh untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Tiba-tiba besoknya kepleset lagi. Misalkan ini mah ya. Tiba-tiba besok kepleset lagi. Apakah itu disebut main-mainin tobat, Bib? Kalau misalkan waktu lagi tobat, dia sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh tuh. Pokoknya nggak bakalan lagi ngulangin. Tiba, ya.
Bukannya terus kita nuduh dia main-mainin tobat, enggak. Terus bagaimana, Bib? Ya tobat lagi. Berhenti lagi. Nyesel lagi. Janji lagi nggak ngulangin. Dia udah berusaha sekuat tenaga, kepleset lagi, tobat lagi. Berhenti lagi. Bertekad menyesali lagi, bertekad lagi, kepleset lagi, tobat lagi. Sampai kapan, Bib? Sampai ente bosan maksiat, jangan ente bosan tobatnya. Nah, jangan ente bosan tobatnya, ya udahlah, nggak usah tobat, ntar kayak gini lagi kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Nah, tetap tobat lagi, sungguh-sungguh. Kepleset lagi, tobat lagi. Sampai kapan, Beb? Sampai ente bosan maksiat, jangan bosan tobatnya. Jadi syaratnya tobat itu ada tiga. Satu, berhenti mengerjakan maksiat. Dua, menyesali perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Jangan pernah kita bangga-banggain, kita cerita-ceritain. Ini kadang-kadang mohon maaf nih. Sekarang ini kan lagi lagi rame nih, lagi banyak ada komunitas-komunitas hijrah ya. Di satu sisi bagus, itu bagus. Saya nggak bilang nggak bagus, bagus. Itu komunitas hijrah, orang-orang yang dulunya bengal, yang dulunya nggak benar kumpul di satu komunitas hijrah bareng-bareng dari kemaksiatan ya, menuju ya, ketaatan. Tapi saya lihat ada beberapa di komunitas itu suka ada yang berbicara gitu ya. Nah, ada salah satu dari anggota komunitas itu cerita tuh dia menceritakan kejelekannya dia dulu. Nah, ini nggak bagus ya. Berbagi pengalaman ya. Kita dengarkan pengalaman dari atau dari ukhti ini ya, sebelum hijrahnya. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran. Ya, jangan diceritain. Itu mah aib ente, udah jangan diceritain. Ini kagak diceritain. Ya, nama saya Fulan. Saya tuh dulunya begini, saya tuh dulunya begini. Wah, pokoknya segala macam kemaksiatan saya pernah lakuin. Terselip rasa bangga ketika dia ceritain kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Berarti nggak satu tobat. Jangan diceritain, udah. Kalau bisa lupain. Seselin, bukan diceritain. Disesalkan. Kalau perlu ditangisi. Jadi bukannya aneh-anti sama komunitas-komunitas hijrah kayak begitu. Enggak. Bagus. Tapi kadang-kadang mungkin karena nggak dipandu sama ustadz, sama ulama yang paham, akhirnya mereka bergerak sendiri, akhirnya ada sedikit kekeliruan. Makanya semangat beragama ini bagus, tapi lebih bagus lagi semangat mempelajari ilmu agama. Jadi semangat kita untuk hijrah dibarengi dengan semangat kita untuk menambah ilmu, supaya kita jangan semangatnya doang, tapi tambah ilmunya, supaya kita kagak salah dalam melangkah. Komunitasnya bagus, cuman kadang-kadang ya itu tadi ya, ada satu momen di mana seseorang cerita di situ ya, tentang kemaksiatan yang dia pernah lakuin. Nah, ini yang kurang bagus ya. Karena seharusnya aib-aib seperti itu bukan diceritain. Tutup rapat-rapat. Ya. Tutup rapat-rapat. Munafik, lu bukan munafik. Memang aib itu kudu ditutup. Aib itu adalah sesuatu yang nggak boleh dilihat sama orang. Itu aib. Aib itu kayak aurat. Aurat kita ini nggak boleh kelihatan sama orang yang tidak berhak melihatnya. Begitu juga aib. Jangan diumbar. Ini kadang-kadang diceritain di Facebook. Diceritain di media sosialnya. Yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu.
terselip rasa bangga ketika dia menceritakan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Nah, itu berarti belum terhitung taubat dia. Kalau orang taubat itu dia menyesali perbuatan maksiat yang sudah dia lakukan. Berarti itu orang lagi belajar taubat. Belum taubat, baru belajar taubat. Belum hijrah, lagi baru belajar hijrah. Kemudian yang ketiga yaitu bertekad untuk tidak kembali lagi mengerjakan. Tapi andai kata karena keterbatasan kita, karena kelemahan kita sebagai manusia yang kadang-kadang nggak kuat nahan godaan, nahan nafsu kita, nahan syahwat kita, tergelincir lagi, buru-buru tobat lagi. Udah benar-benar tobatnya tergelincir lagi, buru-buru tobat lagi. Tergelincir lagi, tobat lagi. Sampai kita bosan untuk melakukan kemaksiatan itu. Jangan kita bosan tobatnya. Kalau kita udah bosan tobat, berarti kita udah putus asa dari rahmat Allah. Dan kita haram hukumnya berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ada dalam hati kita ucapan yang, udahlah, percumalah. Ntar gue begini lagi. Jangan. Jangan begitu. Ya. Itu namanya kita putus asa dari rahmat Allah. Dan haram hukumnya putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dosanya antara dia sama Allah aja tuh. Syaratnya 3. Ya. Wa in kanat al-ma'siyata ta'allaqu bi adami fa syurutuha arba'atun. Tapi kalau kemaksiatan yang dia lakukan itu berkaitan dengan hak seseorang, maka syaratnya jadi 4. Kalau hanya dengan Allah, dia mabok, dia ninggalin kewajiban dia, itu hanya antara dia dengan Allah. Tapi kalau misalkan melibatkan orang lain, dia pernah menzolimi orang lain, pernah nonjok orang lain, pernah nipu orang lain, pernah ngambil harta orang lain. Nah itu ada hak seseorang yang kebawa sama dia tuh. Ya. Maka syaratnya ada 4. Hadhihi salasa, 3 yang tadi. Yang tadi 3 tuh ditambah 1. Ya. Yaitu menunaikan hak yang bersangkutan. Kalau misalkan pernah ngambil hartanya, balikin hartanya. Ya. In amkan, jika memungkinkan. Kalau kita pernah gibah dia, kita minta maaf sama dia. Mohon maaf, saya pernah gibah ente, pernah ngejelekin ente. In amkan, jika memungkinkan. Dalam hal ini, Imam Ibn Hajar Al-Haytami berkomentar, kalau kita pernah gibah seseorang, maka kita harus minta maaf sama orang yang kita gibah. Kalau memungkinkan. Kalau andai kata kita minta maaf ini masalah bisa lebih gede, ya kalau kita ceritain, ada dulu pernah ngejelekin ente nih, dia makin marah, mudorotnya lebih besar, maka mendingan kita jangan ngomong. Perutnya lebih besar, maka mendingan kita jangan ngomong. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, ganti dengan menceritakan kebaikan-kebaikan dia. Di mana tempat kita pernah ngejelekin dia nih, kita duduk di situ, kita ceritain kebaikan dia. Oh, dulu di Cikarang, di tongkrongan ini, Ana pernah ngejelekin dia nih, pernah gibah dia. Ana mau kembali ke tongkrongan itu, duduk di situ. Sekarang Ana mau ceritain kebaikannya dia. Wah, si Fulan begini. Kata ente dulu begini. Enggak, itu dulu Ana bohong. Itu dulu Ana ngibul. Ternyata dia enggak seperti yang Ana duga. Ternyata dia tuh begini. Di mana lagi? Oh, di sono Ana pernah ngejelekin dia. Datengin ke tempat, ceritain kebaikannya dia. Ya. Kalau misalkan kita tidak memungkinkan untuk minta maaf secara langsung sama dia, yang khawatir mudaratnya lebih gede.
Jadi kalau misalkan berkaitan dengan Allah syaratnya 3. Kalau berkaitan dengan makhluk syaratnya 4. Timbul pertanyaan, Habib, lebih gede dosa mana kepada Allah? Perbuatan maksiat kepada Allah apa perbuatan maksiat kepada orang lain? Kata Imam Ghazali, tergantung. Kita mau ngelihatnya dari sisi mana? Kata Imam Ghazali, kalau kita ngelihat dari kemaha besarnya Allah, maha agungnya Allah, ya, maha luhurnya Allah, maha sucinya Allah, maka maksiat kepada Allah lebih besar ketimbang maksiat kita kepada makhluk, kepada orang lain. Kalau kita mau melihat dari sisi Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha luhur, maka maksiat kepada Allah itu lebih besar ketimbang maksiat kepada manusia. Terus kata Imam Ghazali, kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, dari sisi Allah maha pemaaf, Allah maha pemurah, Allah maha penerima taubat, maka dosa kepada orang lain lebih gede bahayanya ketimbang kepada Allah. Kita berbuat dosa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah benar-benar, Allah maafin. Tapi kalau kita berbuat maksiat, berbuat jahat kepada orang, kita minta maaf, belum tentu dia maafin. Sampai dia ngomong, aneh kagak redok 7 turunan. Sampai mati gue bakal inget sama lu. Wah itu udah bahaya, udah itu. Aneh minta maaf, kagak aneh maafin. Aneh bakal ntar di akhirat. Waduh, berat. Kalau dari sisi itunya, ya, tanda kutip, dosa kepada Allah lebih ringan. Karena Allah maha pemaaf, maha penerima taubat. Dosa kepada orang lebih berat. Kalau udah keluar kata-kata aneh kagak gua bakal redo dunia akhirat sama ente. Ana bakal nanti di akhirat. Waduh. Mau ngomong apa? Ya. Kalau dari sisi situnya lebih berat dosa kepada makhluk. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, maha besar Allah, maha mulia Allah, maha agung Allah, sedangkan manusia makhluk yang hina, makhluk yang rendah, makhluk yang tidak ada daya dan upaya, maka dosa kepada Allah itu lebih besar bahayanya ketimbang kepada manusia. Tapi kalau kita mau melihat ke maha pengampunnya Allah, maha kasihnya Allah, ya, maha rahmatnya Allah, maha penerima taubatnya Allah, maka maksiat kepada orang lain, perbuatan zalim kepada orang lain, ini lebih besar, lebih berbahaya efeknya. Karena orang belum tentu bisa dengan mudah maafin. Apalagi ya, yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dia. Oh aduh, aneh nggak bakal rego sama ente. Maafin aneh, sampai sujud-sujud lah kita depannya dia. Belum tentu dia maafin. Ada kan orang yang begitu. Ya. Pokoknya gua nggak redo dunia akhirat sama lu. Ya. Lu mau maaf bagaimana ge? Pokoknya tetap nggak bakal gua maafin. Bakal gua bawa mati. Ntar gua tagih di akhirat. Nah kalau udah begitu berapa? Berapa gak? Berapa? Bagaimana Beb kalau udah begitu Beb? Yang kita mesti kita lakuin apa? Ya udah, kita doa sama Allah dah supaya Allah lunakkan hatinya dia agar dia mau memaafkan kita. Ala kulihal jangan berbuat maksiat kepada Allah dan juga jangan berbuat maksiat kepada manusia. Jangan berbuat zalim kepada Allah, jangan berbuat zalim kepada manusia. Ya. Jadi itu terminal yang pertama yang harus kita lewati, yaitu taubatan nasuha. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beb, perlu gak kita sholat sunnah taubat, Beb? Ya. Kalau dibilang perlu gak? Ya perlu. Tapi kalau dibilang wajib gak, Beb? Enggak wajib. Beb, saya pengen bener, Beb. Saya pengen tobat. Ya. Perlu gak saya sholat sunnah? Ya perlu. Tapi wajib gak saya sholat sunat taubat, Beb? Enggak wajib. Ya.
ente mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, udah kehitung taubat. Walaupun ente gak sholat sunnah taubat, tapi begitu ente sholat sunnah taubat ada nilai plus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Bib caranya? Caranya seperti sholat sunnah biasa. Sholat 2 rakaat, kita niat sholi sunat taubat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dan rakaat pertama baca Fatihah, baca surah Al-Kafirun atau yang lain. Dan kemudian yang kedua baca surah Fatihah, terus yang kedua baca surah yang lain, Qulhu atau yang lain. Sama seperti sholat sunnah 2 rakaat. Salam, kelar, doa, mohon ampun nama Allah, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Kepanjangan Bib, udah baca istighfar sebisanya. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu kayak kepanjangan Bib, udah baca. Astaghfirullahaladzim. Itu kayak masih kepanjangan Bib, udah astagfirullah. Jangan istighfar. Kan suruh istighfar ya? Iya, istighfar. Ya. Baca astagfirullah. Sambil ente sesalin tuh dosa-dosa ente. Dan minta kepada Allah kekuatan, penjagaan, perlindungan supaya ente tidak kembali melakukan kemaksiatan tersebut. Insya Allah. Jadi itu langkah pertama bagi seorang murid, bagi seseorang yang ingin menempuh perjalanan menuju Allah, atau dengan kata lain bagi orang yang ingin berthariqah, yaitu dia harus bertaubat. Langkah pertama adalah taubatan nasuha. Taubat min jami'idz dzunub, taubat dari segala perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan buruk, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan semoga kita dan keluarga kita selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin bil gabur.